Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Lembaga pendidikan SMP John 23 yang memang sudah termakan usia, ya istilahnya tua-tua keladi. Dia semakin tua semakin berisi gitu. Iya, semakin tua semakin berisi. Ya. Dan juga tua bukan berarti bahwa usang, atau tua bukan berarti bahwa itu sudah berakhir atau pupuk. Tidak, tapi dia semakin subur. Harapannya dengan Dies Natalis yang ke-50 nantinya pada tanggal 11 Oktober 2024 ini, harapannya ini adalah sebuah pertemuan yang memang maha besar, dan ini adalah pertemuan reuni bagi para alumnus dan juga bagi para dewan guru. Dan terima kasih saya juga perlu saya sampaikan pada momen ini kepada dewan-dewan guru, para dewan guru khususnya bagi mantan-mantan kepala sekolah yang sudah mendahului kita, yang memang mereka punya jasa dan pengabdian mereka sangat luar biasa. Tanpa pamrih mereka maju, walaupun waktu itu awal-awal itu memang sekolah sore, dan guru-guru dari SMA John itu yang diperbantukan di SMP John. Dan sekolahnya masih gabung SMA John tahun 74 itu cukup rumit waktu itu. Ya. Dan itu dia berjalan sekitar 10 tahun. 10 tahun. Sekolah sore. Begitu. Setelah 10 tahun berjalan baru mereka bisa dapat tanah di sebelah SMA John itu. Dan ini cukup rumit pergumulan mereka waktu itu. Makanya saya patut mengucapkan terima kasih, dan juga kita mendoakan semoga mereka yang sudah berpulang mendapatkan tempat yang layak di sisi kalian Tuhan. Yang kedua, perlu saya sampaikan pada momen ini bahwa ada beberapa hal yang kita pikirkan. Hal pertama itu bahwa tidak sekedar kita melaksanakan kegiatan atau Dies Natalis ini, tidak sekedar kita merayakan, tapi kita memberitahukan kepada semua pihak, baik itu pemerintah, pihak swasta maupun siapapun yang berada di sekitar wilayah Papua Selatan dan juga di Kota Merauke ini, agar mari kita berpartisipasi, karena ini salah satu lembaga yang betul-betul punya kontribusi yang besar untuk daerah ini, punya kontribusi yang begitu besar. Jadi diharapkan dalam kegiatan Dies Natalis nanti bulan Oktober, dan sekarang kita lagi menggalang proposal ke pihak-pihak pemerintah khususnya 4 kabupaten dan juga untuk kepada para alma mater, itu mungkin bisa mensuplai kita sehingga kegiatan ini benar-benar dia membumi, benar-benar dahsyat begitu, sehingga gaung YPPK itu tidak sebatas yang kita lihat sekarang. Tapi YPPK itu adalah pendidikan dasar yang betul-betul itu sudah dari dulu, sejak tahun 1920-an begitu, ya. Dan itu pendidikan yang pertama masuk, pendidikan formal yang pertama masuk itu sekitar tahun 1920-an, cukup lama. Dan itu pendidikan yang pertama, pendidikan formal yang pertama yang ada di wilayah selatan ini. Jadi saya harap supaya pemerintah jangan menutup mata, pihak investor bantu kami, itu saya mohon dengan penuh, dengan sangat, untuk bisa bantu kami sehingga kegiatan Dies Natalis nanti yang ke-50 ini benar-benar menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang ketiga, ada juga beberapa kegiatan yang nanti kita siapkan. Panitia sudah rancang untuk dilakukan beberapa kegiatan, tapi kegiatan-kegiatan ini kita fokus lomba-lomba, kita fokus kepada anak-anak tingkat sekolah dasar, karena mereka dipersiapkan untuk masuk ke SMP. Jadi kita fokuskan ke anak-anak. Yang nantinya kita bawakan di sana itu adalah untuk anak-anak itu, di sana ada lomba seni dan budaya tingkat SD.
SD untuk sekitaran Kota Merauke. Begitu. Yang kedua itu ada lomba storytelling tingkat SD. Lalu lomba e-sport. Dan ini lomba ini yang biasanya sekarang ini lagi tren. Jadi saya rasa lomba ini benar-benar pasti dia membuat banyak sekolah terlibat untuk kegiatan ini. Artinya bisa memberikan semangat Ya. bagi SD-SD di wilayah Kota Merauke untuk berpartisipasi begitu Pak ya? Iya. Lomba ini e-sport ini saya rasa ini yang sangat luar biasa, dan di sini ada salah satu makna yang perlu saya sampaikan, bahwa kegiatan ini, olahraga ini dia mendorong anak-anak juga untuk bagaimana berpartisipasi aktif, bekerja sama, bergotong royong. E-sport ini saya rasa ada makna yang sangat penting di dalamnya itu, yang kita tidak pernah pikir bahwa di situ ada kerjasama, dalam lomba e-sport ini. Dan juga yang berikut ada lomba futsal tingkat SD. Jadi kita siapkan ini ada 4 kegiatan untuk tingkat SD semua. Dan yang 2 untuk umum itu kita siapkan itu jalan santai. Ada jalan santai dan akan dimeriahkan. Jalan santai itu akan dimeriahkan dengan drum band SMP John. Itu akan dimeriahkan. Begitu. Lalu ada temu kangen alumni. Dan kelihatan ada 6 kegiatan besar yang akan dilakukan di sana. Dan ada yang nanti sebelum tanggal 11, ada yang pasca tanggal 11 dan setelah tanggal 11. Yang kami panitia sudah secara rutin mengatur setiap hari Sabtu. Itu setiap hari Sabtu itu ada evaluasi, dan juga bagaimana kita menyusun planning untuk pekan depan gitu. Jadi setiap hari Sabtu itu sudah dijadwalkan untuk ada pertemuan, dan sudah kami jalani itu selama kurun waktu 2 bulan. Tapi dalam tenggat waktu 2 bulan, kita coba berupaya untuk mencari beberapa alternatif penyumbang anggaran begitu. Iya. Untuk pendanaan. Dan kami sudah berusaha untuk ke para pengusaha. Beberapa pengusaha diantaranya kami sudah ke Korindo, Bio, kami sudah jalan, dan beberapa pengusaha di sekitar Kota Merauke sini. Ya. Dan kenyataan yang sekarang kita hadapi itu bahwa kami sudah bagi juga dengan nomor rekening, ya, baik BRI maupun Bank Papua itu sudah kami bagikan. Proposal juga sudah kami masukkan. Dan sampai hari ini saya coba cek lagi ke bendahara, itu masih belum ada yang menyumbangkan, ya, belum ada uluran kasih, begitu. Ya, biasanya kan kita orang timur ini kan biasa tunggu menjelang injury time dulu baru mereka biasa bilang ini sudah waktu untuk eksekusi. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Tetapi yang saya lihat itu bahwa ada sedikit sikap-sikap tidak macam antusias begitu. Ya, sikap-sikap skeptis. Ya, begitu. Jadi saya harapkan supaya memang dalam kegiatan dialog ini kita harapkan mungkin juga kita membuka ruang mata hati mereka supaya bisa melihat bahwa ini adalah bagian yang integral yang tidak bisa terpisahkan dari pembangunan baik di sektor infrastruktur, jalan, jembatan, dan juga SDM. Begitu. Jadi saya pikir ini tidak salahnya kalau kita dibantu oleh teman-teman pengusaha. Dan di Kota Merauke ini sekitar berapa banyak kan, mungkin sekitar
70%, 80% itu ya saya pikir mungkin pengusaha rata-rata dari SMP John juga begitu. Jadi yang kita harapkan itu jangan sampai mereka para alumni ini juga diam-diam kan gitu. Itu. Tapi kita juga panitia sudah bentuk, ada juga di dalam itu ada salah satu sumber untuk menyokong ini juga kan ada alumni. Ya, ada alumni yang sudah dibentuk, ada kelompok mereka. Dan itu memang ada wadah mereka. Dan sebenarnya dalam pertemuan ini kita minta supaya dari ketua alumni juga bisa hadir, kan gitu. Ada ketua alumni, ada pengurus mereka, dan mereka juga sedang bergerak sekarang ini. Mereka juga sedang bergerak untuk bagaimana bisa mensupport dana, menggali dana untuk kegiatan tanggal 11 nanti. Itu yang sekarang mereka lagi bergerak. Dan juga kita sudah siapkan juga untuk hadiah, ya seperti reward lah bagi para peserta lomba ini. Dan itu juga butuh dana untuk kita memberikan mereka bingkisan begitu. Ya mungkin tidaknya kita kasih ya juara satu mungkin ada piala, dan piala itu juga bukan hanya ambil saja, tapi itu mesti beli. Dan konsekuensinya itu. Jadi kita harapkan mungkin teman-teman pengusaha ini ya jangan sampai mereka melihat kita dengan sebelah mata, begitu. Jadi itu yang kita harapkan untuk para pengusaha-pengusaha besar, kecil dan menengah. Mari kita bersinergi, bergandengan tangan untuk kita mensukseskan, karena ini adalah salah satu bentuk sumbangsi kita bagaimana kita mendorong animo dan minat anak-anak itu untuk bisa masuk juga SMP. Ya, masuk SMP, lebih khusus SMP Katolik ini. Ya, saya lihat banyak juga SMP Katolik yang sekarang mulai macamnya redup. Ya, jadi saya harap dengan kegiatan ini sengaja kita buat dia sedikit harus membumi, supaya bagaimana juga kita mendorong bahwa masih ada SMP Katolik itu, masih ada yayasan persekolahan pendidikan Katolik di bumi Animha ini. Memang ini kita sudah berpikir ke sana untuk bagaimana kita harus ada sponsor. Harus ada sponsor, dan sponsor ini kita fokuskan mungkin kalau boleh teman-teman kita di perbankan, khususnya Bank Papua, BRI, Mandiri yang ada di sekitaran Kota Merauke ini, ya paling tidak bisa menjadi sponsor untuk kegiatan ini. Sekaligus juga kita minta pengusaha perusahaan-perusahaan besar, Korindo Group, atau mungkin ada Tunas Jaya, Tunas Sawairma, begitu. Di sana juga ada grup Tunas Sawairma itu. Saya pikir mungkin macam mereka itu harus menjadi sponsor untuk kegiatan besar ini. Lalu yang berikut perlu saya sampaikan juga pada momen yang istimewa ini, bahwa kita tidak sebatas melihat para pengusaha saja, begitu, dan pihak bank, tapi pemerintah yang sebagai pengayom, yang sebagai pelindung, dan juga sebagai pelayan, mereka harus lebih peka untuk melihat persoalan-persoalan seperti ini. Karena sekarang itu kita lihat saja kenyataan itu, anak-anak usia-usia dini sekarang itu kan banyak sekali. Sekarang yang bertebaran dengan peran tokoh, bahkan dia bilang kelompok apa, saya sudah tahu apa namanya itu, tapi nanti itu isi sendiri, begitu. Tapi itu sebenarnya kan ini sebenarnya pemerintah harus melihat ini. Begitu. Jadi kita memang harus buat agak meriah supaya bagaimana ini juga menjadi daya tarik untuk anak-anak yang memang sudah tidak ada niat lagi untuk mengenyam pendidikan di pendidikan SMP atau tingkat dasar, begitu. Jadi kita minta untuk pemerintah juga harus berpartisipasi aktif. Ya, ini pertanyaan yang betul-betul punya makna, dan ini benar-benar ibaratnya sebuah badai yang perlu kita lewati secara bersama-sama dengan arif dan bijaksana. Dan persoalan-persoalan ini terkait dengan fenomena beberapa sekolah YPPK itu mulai dialihkan dari YPPK ke negeri, ada yang ke Impres. Dan ini fenomena yang memang kita lihat itu sudah mulai ada.
di wilayah Kabupaten Merauke dan bahkan di tanah Papua ini. Jadi diharapkan untuk bagaimana harus ada penguatan dari pihak pemerintah dengan penyebaran tenaga pengajar itu. Jangan yang negeri sudah tempatkan di SMP John umpamanya sekolah IPPK, beberapa bulan ditarik lagi ke sekolah-sekolah negeri. Saya rasa ini juga tidak ada penyebaran selama ini kita lihat. Yang ada itu hanya bagaimana IPPK mereka mengelola sendiri. Kasihan, dari mana support itu? Padahal dananya cukup besar untuk pendidikan dasar ini. Dan yang perlu saya sampaikan pada momen ini, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 45 itu jelas di situ mengisyaratkan kepada kita bahwa pemerintah itu wajib untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Itu dalam alinea keempat itu sudah jelas begitu. Bagaimana pemerintah melihat ini, yang bagaimana pendidikan juga harus menjadi penyumbang asupan energi utama dalam pembangunan ini. Dan ini artinya bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang mengutamakan moralitas dan integritas itu memang pemerintah harus fokus, harus perhatikan penuh. Dan kelihatannya banyak sekali ada lembaga-lembaga pendidikan yang begitu menerapkan sistem disiplinnya yang begitu ketat. Guru-guru takut untuk tugas di situ, guru-guru takut untuk ditempatkan di situ. Saya rasa ini juga sebuah alasan yang sebenarnya alasan tidak masuk akal. Anda tidak perlu takut untuk ditugaskan di situ kalau memang di situ ada disiplin yang begitu ketat atau begitu kuat. Ya Anda harus karena SK-nya di situ ya wajib Anda harus mengajar di situ. Tapi kelihatannya banyak guru-guru negeri juga takut untuk ditempatkan di sekolah-sekolah swasta, khususnya di YPPK. Ini ada fenomena-fenomena itu, dan akhirnya mereka mulai mengeluh dengan berbagai macam alasan kepada kepala dinas atau kepada pihak-pihak yang mengurus tentang mutasi. Mereka mengeluh dengan berbagai macam alasan untuk bisa digeser dari SMP-SMP yang memang betul di situ disiplin itu harga mati gitu. Jadi itu yang saya lihat. Lalu hal yang berikut, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 31 itu jelas, ayat pertama itu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Lalu ayat 2-nya, pemerintah wajib membiayai peserta di pendidikan dasar, baik itu di tingkat SD sampai ke SMP. Pemerintah wajib membiayai. Itu di ayat 2 sudah jelas itu dalam pasal 31. Tapi kelihatannya di sekolah-sekolah swasta ini kasihan masih ada biaya yang harus ditanggung oleh orang tua murid. Dan saya lihat berarti ini tidak amanah, begitu. Padahal sudah diamanatkan dalam pasal 31 ayat 2. Pemerintah wajib membiayai peserta didik pendidikan dasar itu. Mereka wajib membiayai. Tapi kelihatannya macam tidak ada. Begitu, biasa-biasa saja. Dan kita harus memberikan apresiasi kepada YPPK. Karena ini adalah lembaga pendidikan pertama yang pijakan kaki, lembaga formal pertama yang pijakan kaki di selatan Papua. Lewat para biarawan, lewat para misionaris. Dan mereka bawa itu lembaga pendidikan YPPK ini tidak main-main. Dari tahun 20-an mereka duluan, 1920-an mereka yang duluan pijakan kaki di bumi selatan Papua ini. Jadi saya harap supaya jangan melihat lembaga YPPK ini atau pendidikan YPPK ini, jangan sampai melihat lembaga ini dengan sebelah mata. Kalau boleh, mari kita mendorong penuh, mari kita memberikan support yang positif supaya bagaimana anak-anak asli Papua itu bisa masuk pada sekolah-sekolah YPPK ini. Begitu. Termasuk saya sendiri kan juga dari YPPK. Dan singkatnya, kita semua warga Kota Merauke di wilayah selatan Papua, SMP John hadir tidak semata-mata untuk
memberikan sesuatu yang tidak berarti. Tetapi SMP John 23 hadir di bumi selatan Papua ini benar-benar telah memberikan kontribusi yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Bagaimana mencetak manusia-manusia yang punya sumber daya yang sangat qualified. Oleh karenanya, diharapkan kepada semua kita, baik pihak swasta, pengusaha, TNI Polri, dan juga pemerintah, mari kita sama-sama berpartisipasi aktif untuk kita mendorong suksesnya kegiatan Dies Natalis 50 tahun SMP John 23 yang puncaknya nanti dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2024. Sangat diharapkan juga yang kedua, bagi pemerintah jangan melihat persoalan Dies Natalis ini dengan sebelah mata, tetapi kita harapkan mereka harus benar-benar berkontribusi, berpartisipasi untuk bagaimana menyukseskan kegiatan ini. Jangan sampai pihak pemerintah menganggap sepele melihat hal ini. Mengapa demikian? Jangan menganggap sepele, karena sekarang banyak sekali anak-anak pendidikan pendidikan dasar itu sangat berjibaku dengan ibon, berjibaku dengan menjadi juru parkir, berjibaku tidur di bawah emperan, berjibaku mengupas bawang di pasar. Jadi harapan kami itu bahwa pemerintah harus mengatasi ini, karena ini amanat undang-undang dasar 45 yang memang sudah sekian kali diamandemen. Namun ada beberapa pasal-pasal yang betul difokuskan lagi, bagaimana dana pemerintah itu harus dikucurkan untuk bidang pendidikan dasar, dan itu sudah diamanatkan dalam pasal 31 ayat 2, lebih khusus ayat 2 itu sudah jelas. Dari 5 ayat itu sudah jelas. Ayat kedua itu peserta didik pendidikan dasar, peserta itu wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar itu dari tingkat SD sampai ke SMP. Itu pendidikan dasar. Jadi saya harap supaya pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi harus melihat persoalan-persoalan pendidikan dasar ini betul-betul sebagai salah satu kewajiban moral untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat, lebih khusus bagi anak-anak asli Papua ini. Bila perlu SMP John itu jangan dihiasi, jangan ditaburi dengan warna kulit yang lain, tapi kalau boleh SMP John itu ditaburi dengan hitam kulit keriting rambut. Dan itu saya memberikan apresiasi kepada pemerintah. Kalau benar-benar nanti ke depannya ditaburi dengan anak-anak hitam kulit keriting rambut di SMP John 23. Dan saya akan angkat topi dan saya hormati pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Sekian dan terima kasih. Mari kita sukseskan HUT 50 tahun SMP John 23. Dan juga kami harapkan ke depan RRI tetap bekerja sama untuk membesarkan SMP John dan mensukseskan pesta 50 tahun tertanggal 11 Oktober 2024 nantinya. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.